Hai Adel, selamat Halo. pagi. Nah, di sini kakak pertama perkenalkan nama kakak Wardah, terus ini ada teman kakak namanya Tilda. Nah, di sini kami ingin mengajak Adel untuk mengenal tentang jaring-jaring kubus dan jaring-jaring blok. Nah, pertama itu ada jaring-jaring tentang kubus. Bisa slide selanjutnya, Til. Nah, kemarin kan Adel kan udah diberi ini kan materi tentang jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus. Nah, menurut Adel jaring-jaring kubus apa ya? Nika. Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Contohnya, kardus. Iya, nah kubus benar sekali yang dibilang Adel, kubus merupakan bangun ruang istimewa karena dibentuk oleh 6 sisi bangun datar yang kongruen atau persegi sehingga jaring-jaring kubus akan terangkai dengan 6 persegi. Lalu slide selanjutnya, Til. Nah, kubus memiliki 8 titik sudut yang memiliki pertemuan dari beberapa rusuk. Kamu bisa mendapati bangun ruang kubus di sekitar. Misalnya kayak di rumah Adel ada kotak tisu, terus ada mesin cuci, terus ada bak kamar mandi yang kecil itu bentuknya seperti kubus, dan permainan Rubik yang biasanya Adel mainin itu berbentuk seperti kubus. Lalu selanjutnya, kubus memiliki 6 bidang sisi yang ukurannya sama, di mana terdiri dari bangun datar atau segi 4. Bangun ruang ini memiliki 12 rusuk yang sama panjang dan merupakan pertemuan dari dua sisi yang menyusunnya. Selanjutnya, nah ini adalah pola jaring-jaring kubus. Yang pertama itu ada satu. Adel bisa lihat kan di situ yang nomor 1 itu dia ada pola 2, pola 3, dan pola 1. Mengapa disebut pola 2, pola 3, dan pola 1? Karena di atas itu kan ada 2 persegi, lalu yang di tengah itu ada 3 persegi, dan yang terakhir itu ada 1 persegi. Makanya dia disebut pola 2, pola 3, dan pola 1. Lalu selanjutnya itu ada yang nomor 2. Nah, itu disebut dengan pola 1, pola 3, dan pola 2. Nah, mengapa juga dia bisa disebut pola 1, pola 3, dan pola 2? Karena dia memiliki 1 persegi, 3 persegi, dan 2 persegi. Lalu selanjutnya yaitu nomor 3 sama, dia ada 1 pola, 3 pola, dan ada 2 pola. Karena dia bisa dibilang 1 pola, 3 pola, dan 2 pola itu dikarenakan dia memiliki yang atas itu kan ada 1 persegi kan, Del? Ya, Kak. Adel bisa mengerti nggak? Yang atas itu yang nomor 3 ada 1 persegi kan? Iya. Yang atas, yang 1 kotak itu disebut dengan 1 persegi. Yang nomor 3. Adel ngerti nggak? Ngerti, Kak. Ngerti ya? Nah, lalu yang di tengah itu ada 3 kotak, berarti dia 3 persegi, dan 2 kotak berarti 2 persegi. Lalu selanjutnya itu ada gambar nomor 4, itu dikatakan 2 pola, yang tengah lalu 2 pola, dan yang terakhir 2 pola, karena dia yang pertama memiliki 2 persegi, lalu 2 persegi lagi, dan 2 persegi lagi. Jadi dia 2 pola, 2 pola, dan 2 pola. Nah, untuk yang nomor 5, dia memiliki pola 3 dan pola 3. Sama seperti tadi karena dia memiliki
3 persegi dan 3 persegi. Adel, kakak mau tanya, itu kan nomor 6 itu disebut pola berapa aja? Pola 1, Terus pola yang tengahnya 4, dan pola 4. pola berapa? Iya, 4. terus yang terakhir? Pola Yang terakhir 1. pola ya, mengapa dia disebut pola 1, pola 4, pola 1? Karena perseginya yang pertama itu ada Tuh. 1. Hmm. Terus ada 4 dan ada 1. Lalu Del coba jawab yang nomor 7 itu pola berapa saja? Pola 1, pola 4, dan pola 1. Iya, benar. Jadi Adel sudah ngerti kan bahwa kalau pola jaring-jaring kubus itu ada beberapa macam dia untuk membentuk jaring-jaring kubus. Oke, Til, bisa dilanjut slide selanjutnya. Baik, apakah Adel masih ingat pada materi yang sudah diberikan apa itu jaring-jaring balok? Apakah Adel masih ingat? Masih. Kakak boleh minta tolong bacain nggak pengertian dari jaring-jaring balok yang ini? Boleh, Kak. Oke, silahkan. Jaring-jaring balok pada dasarnya sama seperti jaring-jaring kubus. Hanya pada balok dapat saja seluruh isinya tidak berbentuk persegi, tapi gabungan antara persegi dengan persegi panjang atau persegi panjang dengan persegi panjang. Balok mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun yang disebut kubus. Baik, jadi pada jaring-jaring balok ini memiliki perbedaan dengan jaring-jaring kubus ya. Sedangkan jaring-jaring balok itu perpaduan antara persegi dan persegi panjang. Contohnya seperti ini. Apakah terlihat, Adel, contohnya? Terlihat, Kak. Nah, seperti gambar yang nomor 1 ini, yang berwarna ungu ini adalah persegi panjang, sedangkan yang warna kuning ini adalah persegi, dan yang warna hijau ini merupakan persegi panjang, yang kuning lagi merupakan persegi, dan ini merupakan persegi panjang, dan ini juga persegi panjang. Jadi, pada jaring-jaring balok ini, Adel dapat melihat perbedaannya. Pada jaring-jaring kubus tadi kan semuanya berbentuk persegi. Sedangkan pada jaring-jaring balok itu merupakan paduan dari persegi dan persegi Panjang. ya, benar sekali. Perpaduan dari persegi dan persegi panjang. Nah, contoh yang kedua juga sama. Di sini ada beberapa persegi panjang dan ada beberapa persegi. Dan begitu juga. Apakah sampai di sini Adel mengetahui perbedaan dari jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus? Iya. Baik. Kalau mengerti, nanti kakak akan mengirimkan soal latihan melalui WhatsApp grup ya. WhatsApp. Iya, Kak. Baik, mungkin Wardah bisa meneruskan. Masih di Oke, maaf. Baik, Tilda, apakah bisa share screen tentang media jaring-jaring kubus? Oke, bentar bisa. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, apakah bisa diperbesar, Til? Ini jaring-jaring balok ya?
Iya, Yang bentar. satunya. Ya. Iya, ini balok. Kalau yang ini kubus. Ini yang kubus. Oke, Adel, apakah bisa melihat yang di share screen? Bisa, Kak. Nah, di sini adalah contoh yang sudah kami buat, yaitu jaring-jaring kubus menggunakan media dari GeoGebra, menggunakan aplikasi dari GeoGebra. Nah, di sini kami ingin mengenal jaring-jaring kubus. Yang pertama itu ada kubus, yaitu ada memiliki alas. Untuk alas, Adel bisa lihat itu yang ada gambar yang tengah-tengah itu loh. Ngerti nggak, Del? Yang ada warna biru, terus ada warna agak coklat, biru apa itu namanya? Biru muda ya. Biru muda. Nah, itu yang agak lebar-lebar itu dinamakan alas. Yang dinamakan alas yang agak lebar-lebar itu dinamakan dengan alas. Lalu untuk rusuk itu dari ujung ini yang garis-garis itu ke garis-garis selanjutnya itu dinamakan rusuk. Sebenarnya ini bisa di-play, cuman karena kesalahan dari kami jadi nggak bisa di-play. Jadi ini hanya bisa dikasih gambar dan di share screen saja. Jadi kami mohon maaf ya, Del. Jadi ini hanya bisa menunjukkan gambar. Lalu untuk pengenalan titik sudut itu kalau ada yang titik-titik hitam, Adel bisa lihat kan titik-titik hitam di situ. Nah, itu dinamakan dengan titik sudut. Adel bisa lihat nggak titik-titik hitam di tepi-tepi garisnya itu? Bisa, Kak. Nah, itu dinamakan dengan titik sudut. Lalu selanjutnya bisa dilanjutkan, Til. Nah, ini sama sih seperti yang kakak jelasin tadi, yaitu tentang jaring-jaring kubus sama dengan jaring-jaring balok itu sama. Ya, mereka memiliki 12 rusuk, lalu 8 titik sudut dan 6 sisi alas. Nah, jadi mereka sama-sama memiliki 6 sisi alas, lalu 12 rusuk dan 8 titik sudut. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Til. Sudah ya? Share screen yang itu soal evaluasi. Oke, Adel, untuk soal evaluasi nanti kami kirim lewat grup WhatsApp ya. Ya, Kak. Nah, soalnya seperti ini ya. Nanti Adel bisa menuliskan nama, bisa di atas, ke atas lagi. Sudah. Nah, nanti bisa menuliskan nama terlebih dahulu, lalu masukin kelas, terus di scroll ke bawah. Lalu itu ada beberapa soal, nanti bisa diisi berdasarkan yang telah dipelajari tadi. Udah. Adel bisa paham? Bisa, Kak. Oke, terima kasih Adel. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau apa. Dan terima kasih Adel telah mau menjadi siswa kami. Sama-sama.